Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kembali lagi ya bersama Ibu Sri Prihatini untuk membahas materi selanjutnya setelah persamaan getaran harmonis sederhana, yakni materi tentang energi getaran harmonik. Pokoknya gini, konsepnya setiap benda yang bergerak itu pasti memiliki energi. Kita juga sebagai manusia kan bergerak ya, baik itu berjalan, berlari, melakukan aktivitas, pasti membutuhkan energi dan memiliki energi sesuai kadarnya masing-masing ya gitu. Dan sesuai apa yang kita makan kalau manusia mah. Tapi di sini kan benda itu kan tidak makan ya gitu. Yang pertama tidak asing ya untuk kita yaitu energi potensial atau EP. Nah, apa sih energi potensial itu? Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya terhadap suatu titik acuan pengamatan. Nah, energi potensial rumusnya adalah EP sama dengan setengah KY kuadrat, dengan K adalah konstanta pegas dan Y adalah simpangan. Ini berarti diambil dari rumus energi potensial pada pegas ya. Nah, nanti kita bahas di kelas 11 untuk energi pada benda yang bersifat elastis seperti pegas, per, karet, ketapel, dan lain-lain. Nah, ingat Y itu atau simpangan rumusnya apa? Betul, A sin omega T. Sehingga menjadi setengah konstanta dikalikan amplitudo sin omega T dikuadratin. Karena di sininya kuadrat ya. Nah, kita kuadratin masing-masing sehingga menjadi setengah konstanta pegas. Nah, A kuadrat sin kuadrat omega T. Selanjutnya, kita ingat di persamaan getaran harmonis pada pegas bahwa konstanta itu sama dengan massa dikali omega kuadrat. Coba lihat lagi ya di bukunya masing-masing. Di materi yang kita bahas sebelumnya bahwa konstanta pegas sama dengan massa dikali omega kuadrat. Nah, ini konstantanya bisa kita ganti ya menjadi massa dikali omega kuadrat. A kuadrat sin kuadrat omega T. Selanjutnya, nah dapat nih bahwa persamaan energi potensial itu adalah EP sama dengan setengah massa dikali omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega T. Nah, itu ya. Itu rumus energi potensial. Nah, energi potensial itu akan bernilai maksimum jika sin tetanya ini sama dengan 0. Sin tetanya ini sama dengan 1. Ya, nih sin tetanya ini sama dengan 1. Kan sehingga persamaannya menjadi setengah konstanta dikalikan A kuadrat aja ya. Atau boleh juga ditulis dengan setengah dikalikan massa omega kuadrat A kuadrat. Nah, ini ya ketika energi potensialnya maksimum. Di simpangan terjauh ya, berarti saat simpangan terjauh. Oke, yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik ini simbolnya EK. Energi kinetik ini akan maksimum ya jika berada di titik kesetimbangan. Jadi misalnya ketika si bandul di kesetimbangan, nah ini berarti dia energi kinetiknya maksimum besar ya. Sedangkan saat simpangannya terjauh misalnya di sini itu berarti energi potensialnya yang besar mah ya. Gitu. Kebalikannya ya berarti. Nah, kita ingat bahwa EK itu rumusnya adalah setengah mp kuadrat, massa dikalikan kecepatan kuadrat. Nah, kecepatan pada getaran harmonis kita ubah menjadi ini rumus di persamaan omega A cos omega T. Ya, itu pada kecepatan getaran harmonis sederhana. Kita kuadratin sehingga menjadi EK sama dengan setengah massa dikalikan omega kuadrat dikalikan A kuadrat cos kuadrat omega T. Ya, itu dikuadratin di atas. Lalu, energi kinetik akan maksimum jika cos omega T-nya 1, sama kayak tadi. Saat cos omega T-nya sama dengan 1. Nah, sehingga energi kinetik itu akan bernilai maksimum itu nilainya setara dengan setengah massa dikalikan omega kuadrat dikalikan A kuadrat. Hampir sama ya dengan yang energi potensial maksimum. Nah, yang terakhir ini adalah
energi mekanik. Energi mekanik itu adalah EM. Energi mekanik ini merupakan gabungan atau penjumlahan energi potensial ditambah energi kinetik. Tadi kan energi potensialnya setengah KY kuadrat, energi kinetiknya setengah MP kuadrat ya, yang pertama, yang rumus pertama. Nah, kita pecah, K-nya menjadi M omega kuadrat, Y-nya menjadi, simpangannya menjadi A kuadrat sin kuadrat omega T. Dikuadratin, ingat, dikuadratin. Nah, lalu yang ini juga, energi kinetik juga sama dipecah. Setengah massa, lalu apa nih? Kecepatannya itu menjadi omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T. Nah, ini dari sini sampai sini itu kecepatan ya, kecepatan yang dikuadratin. Tuh. Lalu karena ini ada yang sama ya, maka kita bisa faktorkan ya, ini sama nih. Di ruas ini sama, ada yang ini sama. Nah, bisa kita faktorin ya. Sehingga menjadi setengah massa omega kuadrat dikalikan A kuadrat. Nah, ininya masing-masing sin kuadrat omega T ditambah cos kuadrat omega T. Nah, kalian kalau misalnya sudah belajar trigonometri tahu ya bahwa, bentar, di sini ibu tulis rumusnya ya di bawah, bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1 ya. Sama aja dengan yang ini, bahwa sin kuadrat omega T ditambah cos kuadrat omega T itu sama dengan 1. Nah, berarti yang ini adalah 1 ya, sama dengan 1. Sehingga energi mekanik itu rumusnya setengah massa omega kuadrat dikalikan A kuadrat. Ini rumus-rumusnya hampir sama ya, antara rumus energi potensial, rumus energi kinetik, dan rumus energi mekanik. Oke. Sekarang adalah, ini ada catatan nih untuk kalian, siapa tahu ada di soal ulangan ya. Ini kan ada itu ya, bandul yang bergerak dari B ke C ke B ke A. Ketika berada di titik kesetimbangan atau berada di titik B, itu EK-nya maksimum, energi kinetiknya maksimum. Simpangannya 0 ya, pasti 0 kalau di sini. Nah, sedangkan EP-nya atau energi potensialnya itu 0, minimum ya, 0. Sedangkan energi mekaniknya itu akan sama dengan energi kinetiknya. Gitu. Sedangkan ketika berada di titik terjauh atau di simpangan terjauh atau di amplitudonya di titik C atau di titik A, itu energi kinetiknya 0, minimum. Sedangkan simpangannya maksimum, udah pasti ya karena amplitudonya. Energi potensialnya maksimum. Nah, kebalikan dari yang ini. Nah, energi mekaniknya itu sama dengan energi potensialnya. Oke, itu ya yang dapat Ibu jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dicatat dan dipahami. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh PC ke Ibu atau boleh ditanyakan di grup fisika. Nanti Ibu balas ya. Jangan lupa pelajari dan pahami materi-materi sebelumnya, pahami contoh-contoh latihan, pahami juga materinya. Jangan lupa kalian sering latihan soal, karena fisika itu rumusnya latihan soal. Kan banyak ya di LKS latihan-latihan soal yang dapat kalian kerjakan. Oke, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.